Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kota Mataram akan memperkenalkan makanan khas dari daerah kami, yakni Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Adapun anggota kelompok Kota Mataram ini terdiri dari Raihan Mas Ramdhani, Rahayu Pertiwiningsih, Rani Purwanti, dan saya sendiri yakni Widya Oktaviani. Makanan yang akan dibahas yaitu terdiri dari lauk pauk dan jajanan. Adapun yang pertama yakni mengenai lauk pauk yang akan disampaikan oleh saudari Rehan Mas Ramdhani dan saudari Rahayu Pertiwiningsih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Mas Ramdhani. Di sini saya sebagai pemateri yang akan membahas mengenai makanan khas Lombok. Jadi saya mengambil dua makanan khas Lombok, yaitu ada ares dan ada bebero. Yang pertama, saya akan membahas mengenai ares terlebih dahulu, di mana ares ini merupakan salah satu makanan khas Lombok yang berbahan utama adalah pelepah pisang yang masih muda. Uniknya, meski pelepah pisang ini diolah menggunakan santan, namun saat dimakan rasa yang ditimbulkan adalah manis dan gurih. Awalnya ares ini hanya dimakan pada acara-acara besar yang kita sebut itu begawe. Jadi ares ini merupakan makanan tradisional khas suku Sasak yang disajikan pada saat begawe saja, di mana begawe merupakan acara makan-makan yang diadakan setelah pernikahan atau pada saat syukuran. Baik. Mungkin selanjutnya saya akan menceritakan sedikit mengenai sejarah terbentuknya makanan khas Lombok ares ini sendiri. Jadi pada suatu masa menurut masyarakat setempat di Lombok, pada saat itu Pulau Lombok mengalami kekeringan yang sangat panjang. Di masa tersebut tidak banyak tumbuhan yang bertahan hidup, sehingga banyak binatang ternak itu mati kelaparan, teman-teman. Namun anehnya, dari sekian banyak pohon atau tumbuhan yang mati, ada satu jenis tumbuhan yang masih hidup di tengah-tengah kekeringan yang ada di Pulau Lombok pada saat itu. Teman-teman bisa tahu kan apa pohonnya? Betul, itu adalah pohon pisang, teman-teman. Jadi sebagai pengganti makanan lain, maka pohon ini dijadikan makanan bagi hewan ternak yang kelaparan. Kemudian salah seorang mengamati sapinya yang sangat lahap memakan pelepah pisang tersebut, sehingga muncullah ide untuk mengolah pelepah pisang menjadi makanan yang bisa disajikan oleh manusia. Cara dilakukan oleh orang tersebut, yang pertama memotong pelepah pisang tersebut, kemudian meraciknya dengan bumbu yang ada di dapur. Selain itu, karena rasanya yang enak, makanan ini menjadi terkenal hingga nama ares ini diambil dari nama masakan tradisional yang diciptakannya tersebut. Mungkin teman-teman ada yang penasaran nih, bagaimana sih cara membuat ares ini dan apa saja bahan-bahan yang digunakan. Saya akan memberitahu untuk teman-teman, tolong disimak ya, apa saja sih bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan ares ini sendiri. Yang pertama tentunya ada batang pisang, yang dimana batang pisang ini yang diambil itu hanya dalamnya saja yang masih putih dan lunak. Kemudian ada santan, kemudian ada bawang merah, bawang putih, ada merica, ada ketumbar, ada kunyit, jahe, kencur, laos, cabai keriting, cabai rawit, ayam potong tentunya, terasi, serai, daun salam, daun jeruk, dan yang terakhir yaitu gula, garam, dan sedikit penyedap rasa. Sangat mudah kan teman-teman untuk bahan pembuatan ares ini sendiri, tinggal teman-teman sesuaikan sesuai dengan selera teman-teman. Cara pembuatan ares. Yuk sama-sama, kita simak video berikut ini.
Baik, makanan yang kedua yaitu ada bebero, di mana bebero ini sendiri merupakan makanan yang biasanya disajikan dengan ayam taliwang agar lebih nikmat dan enak tentunya. Kemudian bebero ini sendiri tidak memiliki sejarahnya karena bebero Lombok ini cara pembuatan dan bahan-bahannya itu sangat simpel teman-teman. Dimana untuk bahan dari pembuatan bebero itu sendiri adalah menggunakan kacang panjang, terong, buah tomat, jeruk limau, minyak goreng, cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, terasi, gula, dan yang terakhir yaitu garam. Yuk simak video berikut ini untuk mengetahui cara pembuatan bebirok. Perkenalkan, saya Rahayu Pertiwiningsih. Di sini saya sebagai presentator pertama yang akan menjelaskan mengenai makanan khas Lombok, yaitu sate rembige dan ayam taliwang. Berikut penjelasannya. Sate rembige. Sate rembige Lombok ini juga terkenal dengan berbagai macam hidangan satenya yang sangat lezat, seperti misalnya pada sate rembige dari Kota Mataram. Sate yang berbahan dasar daging sapi ini rasanya sangat khas karena mengandung bumbu rempah-rempah dan juga bumbunya yang pedas. Untuk membuatnya sendiri, pertama potong dan lembutkan daging sapi, kemudian bungkus dengan daun pepaya. Setelahnya, siapkan bumbu halus seperti bawang, kecap, cabai, terasi, ketumbar, asam jawa, dan gula merah. Marinasi bumbu ini pada daging, kemudian bakar sate hingga matang. Berikut kita akan sama-sama melihat proses pembuatan dari sate rembige itu. Kita buat aja yuk di rumah. Buat sate rembige itu sebenarnya gampang. Kalian hanya butuh daging sapi yang dipotong-potong, lalu kalian marinasi dengan bumbu. Yang bumbunya mirip banget dengan bumbu sate Marangi. Perbedaannya di sini hanya ada tambahan cabai kering dan juga terasi. Setelah bumbunya semuanya sudah masuk, langsung kita haluskan dan kita masukkan ke daging sapi yang sudah kita potong-potong. Marinasi minimal 1 jam. Tapi kalau 1 hari lebih enak lagi. Kita siapkan tusuk satenya dan langsung kita tusuk. Kalau bisa kalian pakai sarung tangan ya. Jangan kayak saya, ini tangan saya pedes selama 3 hari. Langsung saja kita bakar di grill pan. Kalian kalau mau pakai teflon juga bisa, atau paling enak ya dibakar langsung pakai bara api. Langsung saja sate rembigenya sudah jadi. Ayo kita coba. Sate rembige khas Lombok. Selanjutnya mengenai makanan khas Lombok, yaitu ayam taliwang. Makanan ini adalah hidangan keluarga kerajaan Mataram di masa lalu. Lambat laun, makanan khas Mataram ini berubah menjadi makanan rakyat. Ayam taliwang terbuat dari ayam kampung muda yang diberi beragam bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit keriting, terasi, kencur, tomat, garam, jeruk nipis, dan beberapa bumbu lainnya. Hidangan ini sendiri terbagi jadi 2 versi bakar dan versi goreng. Uniknya, baik ayam taliwang goreng ataupun bakar dimasak dengan cara tradisional, yakni dengan menggunakan kayu bakar terbaik hingga memberikan rasa yang khas. Berikut kita akan sama-sama melihat proses pembuatan dari ayam taliwang.
Kemudian pembahasan yang kedua yakni mengenai jajanan khas daerah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang akan disampaikan oleh saudari Rani Purwanti dan saya sendiri yakni Widi Oktaviani. Baik, saya Rani Purwanti akan menjelaskan jajanan dari Pulau Lombok, yaitu dari Mataram. Yang pertama ada yang namanya jajet tarik. Tarik merupakan salah satu jajanan khas Lombok yang terbuat dari bahan dasar tepung beras. Jajanan tradisional berbahan dasar tepung beras ini biasa dihidangkan pada saat kegiatan adat seperti kitanan, maulidan, atau roahan. Selain itu, Mataram dan masyarakat sekitar juga memberikan kue Lombok tarik ini untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pertama-tama kita kukus dulu tepung ketan dan tepung berasnya ya guys ya, itu sudah dicampur sampai matang. Setelah itu kita hancurkan adonannya yang masih menggumpal biar nanti tidak ribet atau sulit pas kita membuat adonannya ya guys. Lalu kita tambahkan santan yang sudah ditambahkan dengan garam ya guys. Manfaat dari santan ini adalah untuk menghaluskan adonannya dan tidak membuat adonannya itu menjadi keras supaya adonannya itu lebih gampang dibentuk. Adonannya itu seperti ini ya guys ya. Sudah kalis. Kalaupun nanti dia sudah akan mengeras, kalian bisa tambahkan santan biar lebih gampang lagi ketika mau dimasukkan ke dalam penggilingannya ya. Lalu kita akan memotong adonannya yang tadi dengan menggunakan alat yang khusus untuk membuat jajan tarik seperti yang ada di video ini ya guys ya. Kalian tonton aja videonya sampai habis, insya Allah nanti kalian bakalan paham kok bagaimana caranya membuat jajan tarik. Jadi tariknya itu seperti ini ya guys ya, siap untuk digoreng. Selanjutnya kita goreng tariknya di atas minyak yang sudah matang ya guys ya. Yang kedua, poteng jajan tujak. Nama dari makanan ini memiliki arti tape jajan tumbuk. Sebagaimana namanya, kue khas Lombok yang satu ini dibuat dari tape sebagai bahan baku dasar utamanya. Umumnya jenis kue ini dijadikan salah satu hidangan hari-hari besar seperti halnya Lebaran. Poteng jajan tujak terdiri dari dua sajian, yaitu poteng atau tape yang terbuat dari ketan putih dan jajan tujak yang diolah dari campuran ketan putih dan kelapa yang ditumbuk sehingga halus. Pembuatan poteng memerlukan cukup banyak waktu karena harus melalui proses fermentasi terlebih dahulu selama kurang lebih dari 3 hari. Sedangkan untuk jajan tujak sendiri dikukus selama 2 kali. Sebelum dan sesudah dicampur dengan parutan kelapa, pembuatan jajan tujak juga biasanya menunggu poteng matang terlebih dahulu. Selain itu, terdapat suatu tradisi unik di balik pembuatan jajan khas Lombok ini. Terdapat suatu kepercayaan bahwa untuk membuat poteng jajan tujak tidak boleh sembarangan dan pembuatannya harus dalam keadaan suci atau tidak sedang haid, khususnya bagi wanita, agar tidak merusak hasil akhir poteng. Selain itu, penaburan bubuk tape ketan juga dilakukan setelah selesai sholat sehingga masih dalam kondisi suci karena selesai berwudu. Sudah saya cuci bersih sampai airnya bening seperti ini ya teman-teman. Setelah itu rendam ketan minimal 4 jam supaya beras ketannya jadi empuk. Nah setelah direndam baru kita bisa mulai membuat tape ketannya. Siapkan panci kukusan dan isi dengan air setengah dari pembatas. Sekarang kita kukus beras ketan sampai setengah matang atau sampai uap panasnya naik, kira-kira selama 15 menit. Sambil menunggu ketannya dikukus, kita siapkan bahan untuk aron. Nah, untuk membuat warna hijau alami pada tape, biasanya kami orang Lombok pakai daun sagar atau daun katuk seperti ini. Oke, daunnya ini dicuci bersih dulu ya, lalu di blender dengan 300 ml air. Setelah di blender, ini kita saring dan siap dipakai.
Setelah 15 menit, ini ketannya sudah matang. Sekarang kita bisa matikan api kompor, lalu pindahkan ketan ke wadah. Dalam keadaan masih panas, siram ketan dengan air daun katuk perlahan sampai tercampur rata. Ini kita akan lanjut kukus ya. Siapkan panci kukusan dan isi dengan air secukupnya. Masukkan ketan yang sudah diaron dengan air daun sagar. Masak sampai matang atau sampai uap panasnya naik, kira-kira selama 30 menit. Kalau sudah benar-benar matang, kita bisa angkat dan biarkan dingin sampai bersuhu ruang ya. Sambil menunggu ketannya dingin, di sini saya siapkan ragi tapenya. Saya pakai cukup 2 butir. Selanjutnya, raginya ini dileburkan pakai bantuan sendok ya. Seperti ini sudah cukup, ragi tapenya siap kita pakai. Nah, ini ketannya sudah benar-benar dingin ya teman-teman. Selanjutnya, taburi ragi secara bertahap sambil diratakan. Pastikan ragi tapenya menyebar secara merata ya. Kalau sudah, selanjutnya pindahkan ketan ke dalam wadah. Ini wadahnya saya lapisi pakai daun pisang supaya tapenya lebih wangi. Tutup rapat ketan. Kita akan diamkan selama 3 hari dan tutupnya jangan dibuka-buka ya, supaya tidak merusak proses fermentasi. Sekarang saya akan buat jaje tujaknya. Di sini saya pakai 500 gram ketan putih. Ini sudah dicuci bersih dan sudah saya rendam selama 4 jam. Direndam semalaman lebih bagus ya, biar ketannya cepat empuk. Kemudian siapkan panci kukusan dengan air yang tidak terlalu banyak. Sekarang kita masak airnya. Kalau sudah mendidih, pasang saringan. Kita akan masak ketannya pakai api sedang selama 20 menit. Jangan lupa sesekali untuk mengaduk ketannya supaya matang merata. Sambil menunggu ketannya dimasak, saya siapkan setengah butir kelapa ukuran sedang, lalu tambahkan dengan setengah sendok makan garam, kemudian aduk sampai tercampur. Nah, setelah 20 menit, ketannya bisa diangkat ya. Campurkan ketan yang sudah dikukus dengan kelapa yang kita siapkan. Kita kukus kembali selama 25 menit ya. Setelah ketan benar-benar matang, pindahkan ke wadah dan matikan api kompornya. Dalam keadaan masih panas, kita tumbuk ketan menggunakan alu. Untuk memudahkan, wadahnya saya beri alas plastik yang sudah dioles tipis dengan minyak goreng. Ini kita tumbuk sampai benar-benar halus ya teman-teman. Setelah jaja tujaknya lembut, padatkan lagi menggunakan sendok nasi. Uli ketan siap dipotong-potong dan disajikan. Setelah 3 hari kita cek tapenya. Wah, dari wanginya aja ini sudah terasa manis loh teman-teman. Baik, di sini saya Widi Oktaviani akan memperkenalkan jajanan khas daerah Kota Mataram yang ketiga, yakni keciprut atau keciput. Keciprut atau keciput ini termasuk jajanan yang banyak digemari oleh warga Lombok. Bahkan tidak jarang penggunaan jajanan keciprut ini tersedia pada momen-momen besar tahunan seperti saat Lebaran. Keciprut atau keciput ini sebenarnya masih cukup familiar bagi masyarakat di luar Lombok. Keciprut memiliki segi visual yang mirip dengan ondi-ondi, hanya saja dengan ukuran yang lebih mungil.
Adapun langkah pembuatan jajanan keciprut atau keciput ini ialah sebagai berikut. Jajanan khas Kota Mataram yang keempat adalah dodol rumput laut. Seperti namanya, dodol hal satu ini berbahan dasar rumput laut. Jika dibandingkan dengan dodol pada umumnya, dodol rumput laut ini memiliki warna yang tidak keruh ataupun bening. Tidak hanya unik, cemilan ini juga dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, seperti mampu membersihkan toksin dalam tubuh, antibakteri, dan juga menyeimbangkan berat badan. Dodol rumput laut ini dapat dibeli di berbagai pusat oleh-oleh seputar Kota Mataram. Nah, adapun langkah pembuatan dodol rumput laut ini ialah sebagai berikut. Baik, sekian dari kelompok Kota Mataram. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.